Di tengah ketidakpastian kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir, pemerintah mulai berbenah menyiapkan aturan terkait dengan pola kenormalan baru atau new normal. Oke guys ya. Selamat sore teman-teman semua. Ketemu lagi dengan BCL Talk, Bang Charles Long Talk. Kita hari ini edisi setelah Lebaran, setelah libur Lebaran yang singkat. Kita ketemu lagi diskusi seputar hukum dan ya, diskusi ringan saja. Tema hari ini adalah menyongsong new normal. Ya, new normal. Tata kehidupan baru. Kalau kata tokoh Sunda Empire ya, tatanan kehidupan baru. Saya curiga nih kita terinspirasi dari beliau nih, ya, tatanan baru kehidupan dunia itu ya. Nah, dia ngomong itu bulan apa dulu ya? Iya. Ya, ketika launching beberapa ucapan-ucapan dia udah mulai menemukan kebenaran ini. Dunia sedang menuju ke tatanan baru semesta. Nah, sudah ada bersama kita teman-teman semua, dua direktur, ya, satu direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, yang satu lagi adalah direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Nah, kedua tokoh ini sengaja saya datangkan karena kita meminta perspektif beliau, sekaligus ya pencerahan lah buat kita. Kira-kira selaku direktur nih, ya, apa langkah-langkah beliau-beliau untuk menyambut new normal ini? Atau jangan-jangan mereka ya kita normal-normal saja. Kemarin beberapa waktu lalu Presiden memperkenalkan konsep new normal, yaitu tata kehidupan baru, new lifestyle katanya. Nah, saya mau membedah ini dalam perspektif hukum dan kebijakan publik. Nah, tadi saya sudah sampaikan ada unik kita. Kira-kira gimana unik kita nanti nih dari segi hukum dan kebijakannya? Karena saya melihat secara regulasi ini belum diimplementasikan Presiden ya dalam bentuk produk hukum tertentu gitu. Di mana kemudian sampai hari ini kan masih berlaku tuh status bencana nasional masih berlaku, lalu juga status PSBB di beberapa daerah masih berlaku. Kemudian keluar statement kita new normal, artinya kita disuruh menyesuaikan diri dengan kegiatan dengan kondisi kebencanaan. Nah, secara regulasi ternyata itu di level kebijakan di tingkat presiden yang dikeluarkan presiden juga belum ada nih setahu saya. Justru yang beredar sekarang kebijakan-kebijakan di level menteri. Ya. Hampir setiap kementerian bikin keputusan, bikin surat edaran, dan saya sudah baca beberapa, Kementerian Kesehatan, Kemendagri misalnya, termasuk Kemenak yang mengatur itu. Termasuk daerah juga. Nah, daerah juga sekarang didorong untuk bikin peraturan daerah. Nah, beberapa bertanya, kira-kira rujukan kita apa nih, Bang, katanya, kalau bikin perda tentang new normal. Karena payung hukumnya di tingkat pusat belum ada. Ya. Nah, nanti ke Mbak Titi kita akan diskusi juga tentang bagaimana new normal dan perspektif beliau. Nah, sekarang saya ke Uni Gita dulu. Mbak Gita atau Uni? Uni ya? Jangan jeng aja, atau jangan bunda aja. Siap. Kalau bunda jangan di toko nanti. Ya, kalau bunda biasa lagi rapat orang tua murid kali ya, Mbak. Kalau di Padang itu ada rumah sakitnya itu, rumah sakit bunda. Di Jakarta juga ada rumah sakit bunda, ada beberapa. Ya, ada. Itu ya, Uni kita silakan. Ya. Dari perspektif kebijakan publik nih, gimana nih Ya. posisi new normal ini? Terima kasih Bang Charles pertanyaannya. Ini gampang-gampang susah ya pertanyaannya ya? Ya. Gampang susah. Dan saya pikir Bang Charles pasti udah punya jawabannya sendiri sebetulnya. tinggal jujur sebenarnya jawaban saya ini meng-cross check apakah benar menurut Bang Charles gitu. Kalau dari awal sebetulnya kebijakan soal penanganan bencana itu kan bisa dilihat sebagai caranya pemerintah untuk memberikan landasan untuk mempermudah proses-proses yang ada untuk berjalannya roda pemerintahan ya di kementerian ya. Ketika mereka mau pesan barang sehingga untuk memangkas red tape istilahnya itu red tape hambatan-hambatan dalam logistik gitu. Saya sih melihatnya seperti itu. Nah, sementara kalau untuk PSBB sendiri
untuk penetapan melihat Permenkes 9 2020 ini kan memang sudah bermasalah dalam arti tanggung. PSBB di setiap daerah itu tentunya kembali pada kondisi keadaan daerahnya masing-masing. Tapi kemudian harus minta persetujuan pusat. Padahal data-datanya sendiri itu sudah ada sebetulnya di pusat. Salah satu syarat PSBB itu yang menurut hemat kami sulit adalah harus membuktikan bahwa adanya, saya jadi lupa istilahnya, adanya penularan dari luar, bukan lokal. Sementara untuk membuktikan hal ini di daerah itu luar biasa sulitnya. Saya nggak bisa membayangkan daerah-daerah di pelosok ya bagaimana buktikannya gitu. Assalamualaikum Bang Febri. Selamat datang Bung F. Desa. Ya, silakan lanjut. Nih, kita udah mulai tadi Bang Febri. Kedistract soalnya bajunya sama bertiga, Gita, Fadli sama Febri kaos hitam semua. Iya. Itu sih, itu antara sih. Dan kalau misalnya untuk kebijakan apa namanya untuk new normal ini, menurut hemat saya ya, minimal harus ada panduan standar minimal apa yang harus ada di setiap kementerian lembaga untuk sampai level dinas kali ya. Harus ada panduannya seperti apa. Jadi bukan hanya soal duduk jarak 1 meter, apa namanya harus cuci tangan, bukan hal seperti itu, tapi sampai level detail kontennya, materinya sampai level detail mengenai musola, mengenai toilet, gitu sampai sejauh itu gitu materinya yang harus diatur. Dan dasarnya itu apa, dasar acuannya apa, itu saya berpikirnya itu mungkin peraturan presiden ya, karena pasti materinya lintas sektor gitu. Halo. Kenapa hilang suaranya ini? Enggak kok jernih suaranya. Nah, pokoknya internet BCL kayaknya nih. Ini normal ini. Bang Charles. Ya. Tadinya udah tumbuh belum? Baru menyemai bibit. Coba kalau Bang Charles agak geser itu kelihatan bagus langitnya itu. Coba Bang, agak geser dikit Bang, bagus langitnya. Sebentar. Geser keluar. Gua aja, kita lagi ngomong gitu. Kan oh, tadi lagi ini, kan bagus kan langitnya? Nah, ini gimana? Ya, ketika Bang Charles nggak ada, langitnya bagus. Iya. itu lagi tadi udah udah disampaikan tadi pokoknya lah intinya. Jadi perlu dasar hukum untuk materi mengenai new normal yang bisa menjadi acuan nasional. Bukan cuma sekedar cuci tangan, pakai masker, bukan sekedar itu, tapi paling nggak tata regulasinya ke bawah sejauh mana dan pertimbangannya pakai peraturan pemerintah gitu kan kita saya. Mungkin Bang Charles. Mau nanya sama ini Gita nih Bang Charles, boleh nggak? Boleh, silakan. Baru datang langsung nanya ini. Saya juga nanya kenapa terlambat. Ya tadi baru selesai mandi. Masa lagi mandi di telepon? Nah, di dunia nyata, di dunia online juga begitu terlambat. Bukan, tolong ya diedit ya bagian ini. Sebentar ini kenapa putus-putus ya? Kalau di layar saya Febri Diansyah bandwidth is low. Gimana Jadi not only late but also low. Coba kita ganti ininya ya, wifi-nya. Memang wifi ini. Ya lanjut dulu. Ya, ini saya ambil dua poin ya. Satu, kayaknya hanya bicara protokol kesehatan. Hanya persoalan ngatur jarak segala macam gitu. Lalu yang kedua itu diserahkan di kementerian. Nah, payung hukumnya itu loh, saya juga jadi ragu nih. Kemarin ada beberapa daerah nanya, ya teman-teman di sini lah. Ya. Ini kita mau bikin perda. Ternyata perda itu cuma edaran saja dari Kemendagri kalau nggak salah, agar bikin perda tentang new normal ini. Lalu apa rujukannya katanya? Nah ini yang jadi masalah gitu loh. Seperti yang dibilang tadi, standar minimalnya itu apa gitu loh, untuk bikin perdanya. Dan saya menyatakan, kalau hanya sekedar untuk mengatur-ngatur jarak dan segala macam, itu kan cukup pakai pamflet aja kan gitu, ngapain harus bikin regulasi segala kan gitu. Gimana? Iya betul, betul apa namanya Bang Charles. Tapi kita perlu panduan seperti itu karena
saya nggak akan bilang bahwa publik kita tuh tidak sampai gitu ya pemahamannya soal pentingnya mengatur diri sendiri soal kebersihan, soal kesehatan publik, saya nggak akan sejauh itu. Tapi kalau melihat prakteknya di berbagai di lingkungan sekitar ya, minimal saya lihat di beberapa teman-teman yang udah masuk sekarang, beberapa teman-teman yang kerja di BUMN udah masuk sekarang, itu mereka protokolnya, manualnya itu sama sekali sama seperti flyers yang kita lihat. Sementara soal kesehatan publik kan tidak sederhana itu gitu. Makanya saya pikir perlu ada guidelines yang mengatur sampai sedetil apa gitu. Apa namanya untuk kantor seluas apa, misal kantor ukurannya kantor Pusako, kantor Perludem itu kan beda-beda ukurannya. Dan ada yang ada di pemukiman, ada yang di perkantoran, itu harus ada. Ada yang di apartemen gitu. Ada yang di apartemen gitu. Itu harus ada gitu panduannya. Kantornya Bang Febri juga pasti perlu berbeda. Itu. Perlu ada panduannya. Itu sih sebetulnya Bang Charles. Iya. Makanya levelnya tuh jangan-jangan peraturan pemerintah gitu. Ya. Nah, yang bagian itu yang saya mau kasih penekanan ya. Setidaknya perpres lah ya kalau nganter gas. Gimana, Pak? Ada yang nganter gas, bentar ya. Nah, ini kelebihannya BCL itu nih. Ada BCL gitu benar. Iya. Ada yang lagi nyiram tanaman kedengeran nggak nih? Ada yang nganter gas. Sebentar lagi di belakang saya lewat nih orang pajak sawan. Jadi saya juga berpikir begitu kan, mestinya kan dikasih payung hukum dulu oleh pemerintah ya di level PP atau Perpres kan untuk new normal ini. Nah, baru itu yang diturunkan. Kenapa? Karena ini kan juga melahirkan hak dan kewajiban ya. Seperti misalnya mall itu kan akan diberikan kewajiban-kewajiban untuk bikin standar protokol kesehatan. Kan tidak hanya cukup dengan edaran dan segala macam. Apalagi hanya himbauan-himbauan seperti itu. Nah, makanya belum lagi nanti kita akan lompat ke pilkada ya. Kalau nggak ada payung begini, saya yakin juga seperti yang dikhawatirkan oleh Mbak Titi ya new normal itu ya paling minimalis ya, standar minimalis nanti takutnya yang digunakan. Karena begitu dipasang standar yang normatif dengan kriteria yang tertentu, ini kayaknya ada kesadaran juga, nggak kuat juga kayaknya menghadapi new normal dengan standar yang seperti itu. Kira-kira kayak gitu ya, Uni kita. Iya, dan pastinya setiap sektor itu kan beda-beda ya. Betul. Setiap sektor, setiap industri beda-beda. Kita bicara soal Indonesia ini sangat komunal gitu masyarakatnya, senang berkumpul gitu ya. Ya, nggak suka antri. Suka bergerombol dia. Protokol di rumah ibadah, di lembaga pendidikan itu pastinya sama-sama tempat berkumpul orang, tapi sangat berbeda dan harus ada standar. Dan saya pikir ini nggak bisa diserahkan sebegitu saja ke sektor dan harus ada panduan umumnya gitu. Dan solusinya mungkin di peraturan pemerintah. Dan tidak serta-merta hanya mengandalkan aparat keamanan ya, yang katanya mau diturunkan untuk mengawal ya. Iya, jangan-jangan mereka lupa pakai masker gitu, langsung solusinya push up bukan ngasih masker gitu. Iya. Push up Betul. 100 gitu. Betul. Ini kan kejadian di tempat saya loh. Uni kemarin itu ada sempat beredar kalau yang nggak bawa masker didenda. 1 masker didenda 2 masker. Nah pertanyaannya kalau bakal didenda 2 masker, ngapain saya nggak bawa masker? Saya bawa kan langsung gitu kan. Ini agak lucu nih waktu itu. Jelas dia nggak bawa masker tuh didenda pakai masker 2. Nah kalau saya punya saya bawa dong kan gitu. Ini logika juga nggak pas sanksi kemarin. Ibaratnya mau dihukum, misalnya disuruh push up, disuruh 4 jam, tapi udah gitu dikasih masker kalau orang yang nggak punya gitu. Betul. Gitulah kurang lebih. Oke, nanti kita dalami lagi. Ini Mbak Titi, gimana nih Mbak Titi? Perspektif Mbak Titi nih selaku pimpinan. Normal ya, pimpinan. Nanti kita jangan pilkada dulu, karena pilkada Anda udah tolong jangan sekali-sekali panggil saya pimpinan ya, karena saya tidak suka dipanggil pimpinan. Mohon izin pimpinan. Itu dia ampun. Ketua saja ya, ketua ya. Jadi saya agak bingung kalau orang senang dipanggil pimpinan gitu. Iya. Ini kan Mbak Titi nih bisa mewakili lah publik di Jakarta ya, yang katanya mau jadi percontohan untuk new normal. Koreksi ya, Tangerang Selatan. Oh ya, Tangerang Selatan. Jangan menaikkan derajat saya dah. Saya mau lihat nih, di kantornya Mbak Titi udah siap belum protokol kesehatan untuk itu gitu loh. Oke, makasih Charles. Kalau di Perludem itu saya bisa bilang bahwa kantor kami salah satu yang paling awal untuk melakukan WFH. Jadi awal-awal ketika Presiden mengumumkan ada pasien COVID 01, 02 ya, itu kayak pasangan capres ya?
Oh iya ya, kok bisa mirip ya? Iya. Ya ampun, inilah Masya Allah BCL. Jadi Itu yang di Depok ya, Mbak Titi ya? Iya. ya yang di Depok. Yang Udah sembuh dan jadi duta sekarang. Iya betul. ya. Duta apa ya? Yang minum jamu kemarin ya? Betul. Duta itu apa? Imun terhadap corona itu. Jangan sampai sebut duta corona ya. Enggak. Kalau mobil boleh, tapi kalau itu jangan. Jadi waktu awal-awal presiden kita menyebut soal ada pasien COVID, nggak usah jauh sebelum itu deh. Jadi sebelum-sebelumnya itu sudah mulai, misalnya ya di antara kita, kayaknya kita harus siapin hand sanitizer nih, kita harus sudah mulai siapin pakai masker gitu. Dan singkat kata, akhirnya ketika ada kebijakan untuk meminta WFH, kami itu betul-betul patuh. Tanggal 16 Maret itu kami mulai WFH sampai dengan hari ini. Dan di masa WFH itu kan ada teman-teman yang tetap mau nggak mau harus ke kantor ya, seperti logat saya udah kelihatan logat jakselnya belum? Belum. belum tangsel ya, anak jaksel Bo gitu. Tebet. Jadi tebet. Jadi udah mulai tuh. Jadi kita yang sederhana deh, kita beli hand sanitizer sampai ada temen yang khusus ke pasar Pramuka nyari. Nah, ini dia YouTuber terkenal kita, Bang Ferry Amsari sudah bergabung. Alhamdulillah. Saya yakin yang sekali ini bakal meledak ini. Iya. Iya. Ada 3 direktur. Ada 3 direktur. Nanti saya akan tanya ke Pak Ferry. Kombinasi ya? Bagaimana Direktur Pusako mendesain new normal. Silakan, yuk lanjutkan. Ya, jadi kita di kantor koordinasi terus ya. Kalau di kantor tuh karena saya punya deputi direktur, Ninis, dan juga ada office admin gitu. Jadi yang udah kita siapin 16 Maret kita WFH. Dan itu semua udah WFH kecuali yang memang nggak bisa terhindarkan, contoh yang jagain kantor, lalu kemudian karena kita lagi proses laporan keuangan, nggak mungkin ya yang namanya laporan keuangan, proses scanning, mengirim, karena mengirim file-file scan tuh butuh internet dengan bandwidth tinggi. Tapi kita sudah mulai di pintu masuk kantor tuh pasang hand sanitizer. Itu di pertengahan Maret tuh. Yang ukuran apa tuh? Ember? Kami beli yang 1 liter. Oh, enggak yang ember biru itu yang besar. Itu ada juga, tapi disimpan. Oh, iya. Ember biru itu air buat cuci tangan. Iya. Saya bayangin nanti akan ada bisnis. Kita masukkan ke bak mandi itu loh. Isi ulang. Tapi jangan sampai di ember biru dimasukin jadi seolah-olah oil yang untuk aromaterapi ya. Bisa koit. Itu nggak boleh ditiru tuh. Iya. Nah, jadi kami tuh sangat, karena gini loh, teman-teman Perludem itu rata-rata anak luar Jakarta gitu. Kalaupun ada yang di Jakarta, perantau seperti Fadli. Iya. Fadli, Mbak Catherine gitu ya, itu yang ngekos di Jakarta. Tapi yang lain itu Botabek rumahnya. Jadi mau nggak mau kalau kita harus ngantor, saya pengguna transportasi umum, kereta, MRT. Yang lain juga rata-rata pakai kereta, pakai ojek online gitu ya. Akhirnya sudah pertengahan Maret sampai kami efektif betul-betul 100% itu ngantor dari rumah tuh minggu keempat lah. Minggu keempat itu sudah mulai kayak teman-teman yang jaga kantor kan, kita ada yang jaga kantor dan bersihin kantor. Itu dalam seminggu hanya masuk 3 kali, dan itu pun dia kita pinjemin motor kantor, sehingga dia tidak harus naik transportasi publik yang bersentuhan dengan orang banyak gitu. Dan yang paling merasakan kayaknya nih udah Fadli. Iya. Ada kebijakan WFH, sebelum WFH istri menunggu hari. Nah, dapat alasan pulang. WFH, beli tiket pesawat, waktu itu kan masih boleh naik pesawat ya. Kayaknya harga pesawat 18 ya, Mbak. banting, kenapa? 18 Maret saya balik ke itu, Mbak.
Ya, Fadli 18 Maret balik ke Padang dan memang istrinya menunggu due date untuk lahiran gitu. Ya. Jadi berkah COVID buat Fadli Ya, dan juga betul. buat Perludem tuh juga luar biasa gitu. Jadi ya. Yuk, Fadli ini tukar tempat ya dengan Bung Ferry Amsari. Nah, barter kita ya. Barter dia. Fadli ke Fadli Padang. ini kemarin pulang kampung dia, Ya. bukan mudik. Bukan mudik. Bang Bang Ferry makan sate sendirian aja. Fadli ke Bang Ferry Padang, kayaknya- Bang Ferry ke Jakarta. Fadli nggak bisa ke Jakarta, Bang Ferry nggak bisa ke Padang. Nah, ini juga menarik ini. Gimana nih perasaannya nanti? Saya, dia hidup nggak sih? Nggak ada reaksi gitu loh. Tapi masa bekerja dari rumah ya dan atau yang dikenal dengan WFH, sebenarnya teman-teman kalau di Perludem itu berasa banget produktivitasnya double gitu. Karena sebagai orang yang tinggal di luar Jakarta, kayak saya di Tangsel, saya tuh harus menghabiskan waktu paling sedikit setiap hari itu 2,5 jam pulang pergi gitu. Bahkan kalau lagi macetnya luar biasa itu sampai 4 jam. Nah, 4 jam itu nyampe kantor, badan sudah capek, sudah lelah. Tapi ketika kita WFH, otomatis waktu untuk perjalanan ke kantor itu kan tersimpan. Bisa melakukan banyak hal, nulis, baca buku. Nah, saya lihat juga teman-teman lain tuh produktivitasnya luar biasa, tidak ada kurang gitu. Contoh di musim WFH, Perludem tuh bikin kelas virtual Perludem, belajar pemilu dan demokrasi bareng gitu, untuk teman-teman yang meminati isu pemilu dan demokrasi. Di situ tuh teman-teman benar-benar membaca lagi literatur-literatur kepemiluan, demokrasi, menyusun presentasi, berbicara kepada audiens publik gitu. Dan yang blessing in disguise-nya, kami tuh bisa membangun jejaring yang dulu susah banget dengan teman-teman penyelenggara pemilu di daerah, pegiat pemilu di daerah. Kalau nyebut daerah tuh agak kurang enak kali, karena saya juga anak di Tangsel. Jadi network kita justru makin luas gitu. Cara kita tuh Jakarta juga daerah, Mbak Titi. Betul, setuju. Daerah khusus ibu kota ya. Khusus ibu kota. Betul. Makasih Febri udah diingetin. Jadi karena nampaknya konsentrasi. Betul, karena nampaknya BCL tersekima mendengar penjelasan saya dan karena di Pusako tidak diberlakukan seperti itu. Ya. Kita jauh sebelum COVID sudah WFH kita. Ya. Dia WFH-nya mulai tahun ajaran kemarin. Ya. Cuma kini kita kan dulu biasa pakai WA. Nah, sekarang pakai Zoom. Itu peningkatannya situ aja. Bahwa rapat virtual udah sering kita. Ya, cuma baik. Sejak 3 tahun yang lalu lah. Iya, baiklah. Kalau saya itu kopi seduh ya. Berpikir ini maju. Perludem tuh ngerasa justru ikatan sebagai sebuah keluarga dan organisasi lebih berasa ketika kami di masa-masa WFH ya. Kalau kita tidak sebelum ada pandemi ini, kan semua sibuk dengan aktivitas advokasi lapangan gitu. Jadi rapat dengan ini, rapat dengan itu, termasuk juga saya termasuk yang jarang kantor. Da Charles datang, Ferry Amsari datang, saya nggak ada di kantor. Akhirnya ada direktur bayangan gitu, Ferry Amsari atau Charles Simabura. Saya udah agak mulai khawatir sebenarnya soal ketahanan organisasi Perludem. Jangan-jangan ada direktur baru impor dari Pusako. Nah, tapi di masa WFH saya udah dapat 5 suara di sana. Udah 5 suara saya dapat. Iya. Oh, karena karena itu ya Charles sering ke Perludem akhir-akhir ini ya. Lebih sering daripada channelnya sendiri kayaknya. Oh, saya paham sekarang. Ada motif kekuasaan. Kita telat, Pak, memahami apa yang terjadi. Jadi lama-lama nanti saya jadi relawan demokrasi, terus relawan Perludem. Nah, baru naik nanti. Ya, betul, kalau di tim BCL dia ditentang terus, kalau di Perludem dia disupport terus. Itu masalah. Beda memang ya. Kurang ajar Pak Febri ini ya. Fokus. Iya. Saya membantu untuk fokus. Iya. Silakan aja. Jadi kayaknya
kalau lihat dari penjelasan Ayu Titi ya, dan mungkin ini gambaran juga, ini sama lah, kita merasakan hal yang sama ya. Bisa lebih produktif, lebih efektif, bahkan yang penting itu lebih efisien. Dulu kalau kita biasanya mau bikin seminar, diskusi kan mesti ngundang narasumber, biaya tiket, dan segala macam. Nah ini kan sekarang semuanya bisa berjalan ya, secara substansi tersampaikan, tapi secara, ya dalam tanda petik lah, pembiayaan justru lebih ini. Nah jangan-jangan memang kayaknya, secara nggak sadar ya, alamiah ya prosesnya, kita ini memang sudah siap untuk new normal ini. Kalau siap, kalau kami di Perludem menginginkan mungkin akan mempertahankan beberapa pendekatan bekerja dari rumah ya, dalam masa-masa selanjutnya. Bisa setahun lagi di Padang. Tapi kan memang harus lihat sikon juga. Sebagai organisasi yang bekerja di ruang advokasi, ada hal-hal yang memang tidak bisa selesai dengan daring gitu. Apalagi kemudian kitanya siap dengan bekerja dari rumah, tetapi untuk yang kerja di isu advokasi, ketika partner, mitra atau orang-orang rekan-rekan dan institusi yang menjadi teman kita melakukan advokasi atau menjadi pusat kita untuk menyampaikan pesan-pesan advokasi, sudah mulai melakukan pertemuan darat atau tidak lagi virtual, kita kan juga harus menyesuaikan. Tapi saya berharap memang karena pandemi ini pun kan belum bisa dipastikan kapan berakhir, vaksinnya juga belum ketemu. Kalau saya melihat gini deh, ini saya bicara sebagai warga kebanyakan ya. Kalau kita lihat yang kehidupan normal saja, Indonesia itu punya problem berat terkait dengan kesehatan masyarakat. Karena kalau kita bicara normal baru, soal jaga jarak, jaga kebersihan, jaga kesehatan, cuci tangan, dan lain sebagainya, ya begitulah gitu, yang intinya adalah bagaimana pola hidup bersih, pola hidup sehat. Itu kan lihat Peri makan dari tadi nggak cuci tangan. Saya lihat juga begitu. Yang normal, yang mestinya yang itu kita lakukan di kehidupan sehari-hari, itu kan menjadi problem sulit juga untuk kita penuhi gitu. Nah makanya di era kenormalan baru atau kelaziman baru ini, karena ada ancaman penyakit yang menyasar kita, mau tidak mau ya itu tadi, literasi, sosialisasi itu tuh harus jadi sesuatu yang diintensifkan. Apalagi saya melihat di lingkungan saya sendiri, Charles, Tangerang Selatan itu kan zona merah ya. Sekarang untuk masuk Tangsel harus pakai SIKM. Tetapi kalau saya keluar rumah, itu jalanan tuh tetap macet, orang tetap jualan, yang makan di tempat tetap ada, yang pasar tetap ramai. Ya, jadi itu saya jadi tantangan curiga, Mbak, sendiri. Jangan-jangan sudah semuanya punya SIKM itu loh. Itu Allahu alam tuh. Jadi bisa ya difotokopi sendiri gitu kan. Ya, semua pegang SIKM. Sehingga ya tetap aja begitu kan. Iya. Padahal SIKM itu kan semestinya kan ya selektif gitu ya, punya kriteria yang khusus. Tapi jangan-jangan memang boleh tanya nggak? Ya, silakan. Nah, ini bisa nanya siapa? Nanya Mbak Titi. Kapan sampai kapan di Padang? Jawab, atau BCL atau Mbak Titi bisa jawab. Ya. Tadi kan sudah bicara soal kebutuhan produk kebijakan dari new normal ini. Ya. Nah, ya perlu semacam peraturan pemerintah kah, peraturan presiden kah? Tapi perlu nggak kemudian mengkoreksi, memperbaiki keputusan presiden soal status bencana nasional itu? Nah, perlu nggak itu diperbaharui, diperbaiki, dikoreksi, dicabut atau seperti apa? Gimana nih? Uni kita nih. Kayaknya kalau misalnya untuk status, kan status ya, bencana nasional itu kan status ya. Kayaknya 12. Dan Kepres, dan sepertinya harus dicabut. Sepertinya harus dicabut ya. Kalau ibaratnya orang jomblo, kemudian dia ganti status menikah, ya kan berubah statusnya di KTP. Gitu. Analoginya begitu aja sih. Perubahan kakak ya. Perubahan kakak. Ya, Gita, tolong jangan sebut-sebut yang jomblo itu, karena ada teman kita yang jangan disebut ya siapa ya. Temannya satu itu ada tidak ada pun dia tetap jadi pembahasan. Iya, paham. Febri ini selalu cari perang dengan orang itu. Paham. Saya jadi sasaran. Saya kan tugasnya inisial dong. Yang baru pindah kantor ya? Yang baru pindah kantor? Baru pindah kantor ya? Jangan
Jangan new normal ya. Menggosipkan orang, terus Tolong saudara. dong, inisial kalian nih. Nah, yang aduh. yang nggak fair itu, yang ninju Huruf Febri, pertamanya E. yang ninju Febri. Itu Febri kebangetan, itu Febri yang menyebut nama. Dia bukan new normal baru, dia baru normal. Fadli, tolong baca chat. Saya kirim pesan inisialnya, tolong Fadli. Nah, yang nggak enak itu Febri yang mukul, Charles yang disalahkan. Ah itu nabok ngilik tangan ya. Fokus. Fokus. Itu teman kita. Teman kita itu. Uni, Ya, saya mau kejar itu nih. Itu teman kita. Ya, saya mau kejar itu. Harus ada perubahan status, ya. Iya. Nah, apalagi kan di dalam undang-undang kebencanaan ya, nanti Bung Ferry bisa jelaskan lebih lanjut. Itu kan ada status kebencanaan itu kan yang kemudian nasional, kemudian lokal, daerah, lalu ada tanggap darurat, lalu status yang ada level-level ya. Iya. Nah, ini kan juga mestinya kan sementara status bencananya tetap, lalu tiba-tiba kita disuruh new normal. Nah, tadi Ya, kalau new normal artinya nggak ada bencana lagi gitu. Nah, mestinya kan status itu Logikanya dicabut begitu dulu, ya. berubah status ya. Gitu ya, Uni ya? Menurut saya hemat saya sih begitu. Tapi sebetulnya kebingungannya adalah orang ngomong new normal, sementara PSBB itu kan levelnya daerah. Kepres itu nasional. Jadi ada ini kan, ada ada kebingungan. Jadi nggak heran kalau orang pada bingung gitu loh. PSBB Distorsi. Jadi PSBB itu levelnya daerah, keputusan presiden itu nasional, sementara new normal ini setiap kementerian yang ngomong gitu. Makanya nggak heran kalau implementasinya di lapangan semuanya pada bingung. Jangan-jangan satu-satunya solusi mesti istiqoroh kali ya? Saya udah nggak tahu lagi maksudnya. Memang kondisi ini Gimana? mendekatkan kita kepada yang Maha Kuasa memang. Iya. Saya malah pengen balik nanya, kalau misalnya menurut hemat saya sih, ya kita butuh perpres, butuh regulasi untuk panduan protokol di berbagai sektor, dan status bencana itu perlu dicabut. Kalau menurut udah Ferry, Bang Charles sendiri gimana? Ya, Ferry dulu deh. Karena dia direktur saya. Ferry dulu, nanti dia benarkan kalau salah kan. Ya, sebenarnya menurutku problematikanya sih bukan program persiapan regulasi. Sebentar. Saya agak terganggu loh menurutku itu. Menurut saya. Oh. Tadi kan Pak Charles tadi pakai bung. Jadi harus pakai ku. Oh iya. Udah Buku jadi jadinya. anak jaksel, Jadi buku. Oh iya, tebet ya. Tebet dia daerah-daerah elite. Nah, kalau saya tebet masalahnya, kalau Febri masalahnya merah. Fokus. Silakan, Bu Ferry. Merak bukan itu. Ini bukan soal regulasi saja. Problematikanya soal kesungguhan pembuat kebijakan melihat problematika ini. Sehingga imbasnya ke banyak hal, termasuk ke soal regulasi. Kalau kita simak kan dari awal penyelenggara negara kan tidak meresponnya dengan kesiapan ya, tapi meresponnya dengan bercanda. Misalnya corona gitu ya, tidak akan masuk Indonesia karena proses jamu empon-empon, iya. nasi kucing gitu. Iya. Nasi kucing. Sebentar. Jamu empon-empon itu apa sih? Saya nggak tahu. Empon itu kayak rempah-rempah ya. Oh, rempah-rempah itu ya. Itu agak Jawa sentris emang jamu empon-empon itu. Ya. Si Pade Kunyi mah. Mbak, jangan memancing, saya minoritas ini. Kalau di Padang itu kok namanya tuh. Bahasa Indonesianya lengkap. Di gulai sudah lengkap berarti semua ya. Makanya kita orang Padang kan disuruh makan rendang banyak-banyak. Udah lengkap itu. Kenapa kita di Sumatera paling banyak ya kena COVID? Oh, sebenarnya dia sedikit, tapi kita kan antisipatif Sebelum ya. Sulawesi Selatan ya. Ya gimana nggak kena ngerebus sayur, habis itu dipakein santan. Harusnya sayurnya udah bener, santannya itu yang jadi problem. Nah, ini belum pernah membaca disertasi S3 salah seorang profesor di UNAN ya, Les? Ya, Apa tuh? betul.
bahwa gula itu tidak menyebabkan penyakit. Iya. Yang menyebabkan Dimakan. Harganya. Karena Begitu dimakan. kita bayar, langsung naik tensi kan? Iya. Itu yang apalagi kalau kita bayar sendiri, bayar orang lain. Nah, begitu kita dibayarin, turun tuh kolesterolnya, normal dia. Karena Tapi rumah makan Padang kemarin terimbas banget loh. Beberapa yang sempat ini karena nggak dibuka lagi kan. Dibuka sih, tapi orang nggak ada yang makan lagi. Nggak berani makan di tempat kan orang-orang ya? Babuko Basamo begitu kan. Kalau mereka bilang sih terimbas. Pasti pedagang lain kan juga terimbas. Nah, menurut kakak Gita dan Ibu Titi, ini dari aspek yang lain gitu kan. Perdebatan soal new normal ini kan seolah-olah kita ditarik di titik yang ekstrim antara isu kesehatan dan isu produktivitas. Meskipun kritiknya kan juga banyak ya dari awal, ketika isunya yang seharusnya jadi concern isu kesehatan, tapi yang ditonjolkan isu ekonomi, pariwisata, dan lain-lain. Nah, dalam konteks sekarang setelah kita belajar cukup panjang ya, mungkin 3 bulan ya buat anak-anak sekolah yang sudah nggak masuk sekolah, atau 2 bulan bagi karyawan kantor, kita kan nggak mungkin melakukan kesalahan yang sama setelah ini. Gelombang kedua, gelombang ketiga. Nah, dalam proporsi apa yang dirasakan oleh teman-teman yang ngantor di Jakarta untuk new normal ini? Mungkin tadi sebagian sudah dijelasin Gita, tapi kurang lebih gimana untuk ke depan? Mulai dari isu rumah makan Padang mungkin sampai isu produktivitas yang lain atau pertumbuhan ekonomi yang lain. Kok Febri jadi hostnya, Les? Ini upaya mengambil alih. Iya, karena Saya kudeta merayap ya. karena BCL kan sedang kudeta di Perludem. Iya. Les. Jadi saya udah bilang, Ini yang disebut makar itu, Les. Ini tanpa proses impeachment, ini makar namanya. ya. Inkonstitusional ya. Tolong nanti dibubarkan diskusinya. Tapi kalau udah Febri memegang segala sesuatu, viralnya cepet banget gitu. Dari mulai main Twitter sampai sekarang, Twitternya, speednya tuh udah di atas siapa-siapa. Kalau di-mention Da Febri, follower saya langsung otomatis nambah 10, 20, 30 gitu loh. Kita pansos, Mbak. Iya, betul. Memang. Saya nggak berhasil, Mbak. Nggak berhasil saya naik setelah Kan dia nge-tweet ke bahasa Padang. Bahasa Padangnya bahasa Padang yang ini lagi yang di Kalumbu gitu kan. Jadi agak susah dimengerti. Kan kita belajar dari Kak Gita yang sudah centang biru. Yang sering dimasalahin kalau kita dianggap ngawur, centang biru apa gunanya, sudah digituin. Centang Nanti biru. diganti warna aja. Kita ganti warna aja lah kalau centang biru jadi masalah. Kalau menurut saya ya, situasi kita hari ini adalah sebenarnya fokus pada kesehatan sambil kemudian melakukan literasi yang betul-betul maksimal pada publik kita soal pendekatan-pendekatan yang tadi itu, soal jaga kebersihan, jaga kesehatan. Karena kan problem kesehatan di Indonesia itu bukan hanya di masa pandemi ya, tetapi bedanya situasi hari ini, saya mau cerita karena saya punya 2 orang adik dokter, adik sepupu, itu sangat merasakan, dan 1 orang perawat, bagaimana mereka berjibaku luar biasa dengan kerentanan tertular yang tinggi. Nah, kalau tenaga medis kita terdampak begitu ya, karena perilaku masyarakat yang tidak mendapatkan literasi, masih menganggap bahwa pandemi COVID ini sebagai suatu yang ilusi gitu, apalagi ada pernyataan virus di Indonesia ini takut dengan sinar matahari, takut dengan empon-emponan gitu kan. Nah, walaupun itu kan memicu stamina memang begitu, tapi bukan hanya satu-satunya faktor untuk menjaga stamina. Dampak yang kita rasakan di tengah segala upaya kita melakukan stimulus ekonomi, ya bisa akan sia-sia gitu, karena kita akan kembali ke titik nol lagi. Bayangkan kalau begitu banyak tenaga medis kita yang kena, dan mereka harus isolasi mandiri, sementara problem kesehatan kita soal TBC misalnya. Mbak Titi, bentar Mbak Titi. Ya. Tadi Gita pegang apa itu? Raket nyamuk ya?
Iya, sempat lewat. Lanjut, Ti. Lanjut. Lanjut, Ti. Itu usaha-usaha patriarki, Ti. Nah, itu Saya tadi juga anak saya datang kepada saya, ya gas habis katanya. Bahaya ini. Tadi galonnya cuma 6. Oke, lanjut. Nah, jadi ya termasuk itu tadi soal nyamuk, raket nyamuk, soal DBD. Jadi kan di awal-awal ada COVID ini kan kita tahu di NTT ada Lagi DBD. wabah DBD. Jadi bayangkan kalau tenaga kesehatan kita akibat orientasi atau prioritas kita menetapkan prioritas itu tidak tepat, lalu berdampak pada sektor-sektor vital, terutama berkaitan dengan kesehatan, maka dia juga akan melemahkan pelayanan publik yang lain. Yaitu tadi, karena di Indonesia ini, ya kayak saya bilang soal TBC itu kita masih tinggi banget. Saya dengar dari ibu-ibu dari Aisyah, bagaimana mereka punya program untuk mengantisipasi TBC, dan itu masih menjadi problem besar, DBD, dan lain sebagainya. Jadi ya sebenarnya dengan kita punya fokus, punya prioritas di saat yang sama, upaya-upaya kita membangun sektor yang lain itu tidak akan kembali dari nol gitu. Ketimbang seperti sekarang, seolah saya merasa ketika kita meyakinkan soal new normal gitu, tetapi saya melihat literasi itu masih tidak sebanding. Oke, ada new normal, tetapi literasi serius itu sangat terbatas gitu. Mungkin kita yang bisa mengakses internet, kita bisa, dan diskusi-diskusi seperti ini, tetapi orang kebanyakan, misalnya di lingkungan saya saja gitu ya, masih banyak yang menganggap ya COVID itu sesuatu yang terlalu berlebihan gitu. Ada yang sangat ketakutan sekali, sangat menjadi protektif, tetapi tidak takut sama sekali. Betul sekali. Nah, itu kan berarti problem literasi itu bisa muncul ya karena memang kurang sungguh-sungguh, dan yang kedua, mungkin masyarakat juga bingung gitu. Kita disuruh kembali produktif secara ekonomi, tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan layanan, fasilitas untuk menjaga kita supaya tidak tertular, itu juga belum sepenuhnya teryakinkan kepada kita. Ya, makanya kayak pilkada kan bukan kami nggak mau pilkada, tetapi bagaimana kita fokus dulu, solid dulu, menangani pandemi COVID, betul-betul menyiapkan instrumen sehingga kita bisa beradaptasi dengan situasi pandemi itu, dan baru kemudian kita siap berpilkada. Begitu. Saya mau ambil benang merah nih, Ayu Titi sama Unikita. Nanti kenapa benangnya harus merah, Bang Charles? Merah itu kan sama dengan contreng biru, ganti warna. Kalau nggak benang merah, benang kusut dong. Ya saya ambil benang kusutnya ya, bahwa kemarin waktu PSBB kita mengalami benang kusut itu. Artinya, sepertinya kan pemerintah belum, ya banyaklah kemarin ya. Saya mau katakan ini kayak PSBB gagal lah, seperti itu ya. PSBB gagal. Dan saya membuktikan itu. Saya sudah coba tertib untuk tidak pulang kampung, tapi tiba-tiba ada kondisi harus pulang kampung, mendesak. Begitu saya pulang. PSBB di mana nih, Bang Charles? PSBB Sumatera kan Barat. Isunya provinsi ya? Ya, saya atau Sumatera Barat. kabupaten kota ada juga ya yang PSBB? Oh iya, jadi kan setiap masuk perbatasan itu katanya diperiksa. Jadi begitu saya lewat itu 3 kabupaten kota, 4 malah, itu nggak diperiksa sama sekali. Lewat saja, posnya ada tapi nggak diperiksa sama sekali. Nah, artinya mungkin karena mereka tahu Bang Charles yang lewat. Kan mobil saya nggak pakai merek, emang mobil dinas. Itu logo BCL-nya kan ada. Oh iya. Jadi mereka berpikir ulang. Oh, mereka takut viral dia. Kalau di stop ini bakal viral ini. BCL kan. Kayak ketua KPU Sumbar kemarin yang viral. Jadi, nah ketika itu gagal dan tidak berhasil, kan akhirnya kan pemerintah mengatakan menyerah. Bukan menyerah ya, berdamai. Nah ini saya agak curiga nih. Ketika tidak bisa konsisten menerapkan PSBB, akhirnya mau bikin pengecualian dengan tagline new normal. Kira-kira begitu nggak, Unikita? Jadi Pak Charles curiga nih. Ya, saya curiga. Jadi new normal semacam permission rule ya, kebijakan untuk lebih permisif terhadap kebijakan untuk permisi begitu. Ya, kebijakan untuk permisif terhadap ketidakmampuan konsisten dengan PSBB. Nah, kira-kira begitu.
Kalau gitu, Mak. Betulnya yang saya selalu bertanya ketika orang membenturkan kepentingan ekonomi dengan kesehatan itu dasarnya apa? Itu dasarnya apa? Karena Uang dong. betul, tapi maksudnya dasar itu, dasar logikanya, dasar buktinya itu apa? Karena kalau kita cari ya, saya tuh ini jadi keluar dari topik sedikit, saya saking penasarannya, saya tuh mencoba baca-baca di ini ya, online ya tentunya ya, bukan jurnal ilmiah. Sebetulnya dasarnya apa? Dan akhirnya ternyata para ekonom, studi-studi itu tidak pernah membenturkan soal ekonomi dan soal kesehatan publik. Tidak pernah ada benturan itu. Justru ini hasil pencarian saya, dan ada beberapa webinar gitu ya, yang bisa saya akses gitu. Mereka bilang semua rata-rata para ekonom ini, bukan ekonom kaleng-kaleng ya, yang referensi, yang ekonom akademis gitu ya, mereka bilang bahwa COVID ini krisis kesehatan dan ekonomi, dan butuh solusi keduanya, pahami trade-off, dan bukan menegasikan salah satu. Dan kemudian semua negara sedang bereksperimen, karena belum pernah ada presiden hal ini, dan kita tidak bisa mendikte soal new normal. Jadi hal-hal seperti ini yang menurut hemat saya, yang ketika orang membenturkan kebutuhan ekonomi dan kesehatan, itu sebenarnya referensi mereka apa gitu. Dan jangan-jangan ini omongannya para buzzer aja kali, yang soal milih ekonomi versus kesehatan gitu. Iya. Sengaja dibenturkan ya? Sengaja dibenturkan gitu, karena kalau misalnya orangnya nggak ada, orangnya pada sakit semua, gimana mau ekonomi berjalan gitu. Sama kayak dulu zaman Pak Harto dong, zaman Orde Baru ya. Kita dibenturkan mau kebebasan sipil atau pertumbuhan ekonomi. Ya, kan mau dua-duanya gitu ya. Padahal kedua-duanya penting. Mau perut kenyang, tapi kebebasan sipilnya dibatasi, atau kebebasan sipilnya diberikan, tapi perut Anda lapar gitu. Ya, sebetulnya kan nggak perlu ada dikotomi seperti itu. Iya, gitu. betul. Karena kewajiban negara memenuhi keduanya kan begitu. Iya. Betul. Itu sih Bang Charles. Tadi apa jadi lupa, ada gara-gara keburu emosional. Bung Peri gimana nih? Mungkin gini, Kak Gita. Ya. Kan dari contoh-contoh praktis ya, kalau pertanyaannya apakah mana yang lebih didahulukan, kesehatan dan ekonomi, pasti semua orang akan memilih keduanya ya. Ekonomi jalan, kemudian faktor-faktor risiko kesehatan juga diperhatikan. Nah, di tataran praktis nih misalnya, ketika kondisi di pasar-pasar tradisional yang tidak dimungkinkan, saya belum bilang mall ya, di pasar tradisional dulu, yang belum memungkinkan orang jaga jarak, dan bahkan sejak dulu kan desain pasar itu tidak membuat orang berjarak, bahkan jalanannya saja bisa berdempet-dempetan gitu ya. Sehingga kalau pasar tradisional tetap buka, tapi orang disuruh jaga jarak, itu kan sama saja membuat pedagang tidak akan mendapat keuntungan di sana, atau berkurang drastis gitu kan. Sehingga akhirnya karena kebijakannya lebih berpikir aspek ekonomi, maka dia bilang, ya sudah pasar dibuka saja, tapi semua pakai masker. Padahal kita tahu masker saja juga tidak akan bisa menghentikan penularan virus itu, apalagi masker kain misalnya. Ada tindakan-tindakan lain yang juga perlu dilakukan. Mungkin contoh-contoh sederhana seperti itu. Belum lagi kalau kita bicara ketika pusat perbelanjaan dibuka, atau perkantoran sudah mulai buka dengan rule tertentu gitu. Challenge-nya kan sekarang gini, tadi Febri kan yang ngomong ya, bener kan Feb? Iya. Challenge-nya kan sekarang gini. Ketika kita mau disiplin, itu banyak sekali hal-hal yang kita ciptakan membuat kita jadi menolak disiplin gitu, menyangkal apa yang telah kita sudah mau coba lakukan. Kayak misalnya yang soal mudik ini kemarin ya, diskusinya berkembang dari pulang kampung. Mudik itu berbeda dengan pulang kampung. Kamu versus mudik. Saya bingung nih ketika berpikir dengan logika seperti ini aja sudah menunjukkan bahwa sudah ada pertentangan di diri penuturnya gitu loh. Bahwa apa yang menurut dia benar soal kesehatan masyarakat sama apa yang menurut dia tidak gitu. Jadi sebetulnya justru yang belum selesai itu diskusinya di para pengambil kebijakan itu sendiri. Mereka maunya gimana gitu. Oke. Sehingga kemudian masing-masing diberi ruang saja untuk mengambil kebijakan sendiri-sendiri. Iya, jadi sangat liberal gitu mengambil penafsirannya. Padahal kan sebetulnya kita
misalnya gini, buat investor dibuka jalan kemudahan perizinan apa dibebasin semuanya gitu ya. Kita sih nggak anti perizinan ya, sama sekali nggak anti. Tapi paling nggak untuk investor itu dibikin mudah semuanya. Tapi ketika untuk kesehatan publik, birokrasinya, kebijakannya itu dibikin seberbelit mungkin. Sehingga daerah itu susah. Daerah itu susah untuk mengambil kebijakan bagaimana menyehatkan warganya. Gorontalo tuh setahu saya itu 2 kali mengajukan PSBB. Gitu. Jadi ya, dan Tegal itu sempat tegang kan, awalnya Tegal dan Jakarta sempat tegang gitu mereka gitu dengan pemerintah pusat. Meskipun akhirnya dikabulkan gitu. Dan jangan-jangan juga nanti ini kalau untuk mendorong pilkada di tengah pandemi, PSBB bakal nggak dikasih lagi nih statusnya. Nah ini tolong koreksi sama Titi deh. Waktu itu baca berita, apa namanya, seorang pejabat yang setelah tidak ada chatham rules, saya nggak berani sebutkan namanya, ada seorang pejabat yang bilang bahwa salah satu pertimbangan kenapa pilkada serentak itu tetap lanjut terus adalah untuk mempermudah penyadaran masyarakat mengenai COVID, karena pesan-pesan soal COVID ini, bagaimana menjaga kesehatan ini bisa disampaikan di saat kampanye. Ada pejabat yang ngomong begitu waktu itu. Jadi ini pembacaan saya benar apa enggak, dan apakah Titi juga pernah mendengar hal yang sama? Iya, benar banget. Memang ada pejabat yang mengatakan bahwa dengan menyelenggarakan pilkada di masa pandemi, ini kalau kita baca ya, ini kebetulan saya lagi buka, statementnya gini, harus dilakukan sosialisasi aktif dan masif kepada seluruh masyarakat bahwa pelaksanaan pilkada serentak ini adalah bentuk stimulus dan optimisme dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat bahwa kita bisa bangkit dan bersama melawan pandemi. Jadi yang menjadi persoalan saya adalah... tahu pejabatnya. Jangan disebutkan, tadi diretas ini BCL. Namanya mirip dengan Mbak Titi ya kalau nggak salah. Febri. Beda vokalnya saja. Itu temannya Bang Charles bukan ya? Oh ya, sama. Nah, tapi dia nggak ngaku kalau saya teman dia. Ini yang memang kita takutkan sejak awal ya, Mbak bahwa itu lagi menjelaskan jangan diganggu juga. Bang kan Pak Febri yang ganggu dari tadi. Ya, fokus silakan Mbak Titi. Ya, harusnya kan ada kebijakan-kebijakan yang itu memang diambil berdasarkan kondisi objektif dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Tetapi karena ada kepentingan-kepentingan yang menungganginya, akhirnya kebijakan-kebijakan itu tidak orisinil lagi gitu. Segala sesuatu menjadi begitu sangat politis karena dia menyelaraskan dengan agenda yang dibawa sebagai motif utama. Sudah ditentukan dulu anunya, posisinya sudah ditentukan, alasannya baru dicari kan gitu. Betul. Jadi soal pilkada ini saja, makanya kan kita mendorong betul agar penundaan atau kemudian keputusan untuk melanjutkan pilkada itu betul-betul harus dilihat dari perspektif kemampuan untuk melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Jangan dia disimpangi oleh motif politik. Ketika ada motif untuk menggunakan pilkada buat kepentingan-kepentingan lain, akhirnya ya seperti itu. Pernyataan bahwa pilkada itu menjadi simbol dari kemampuan kita berdamai dengan COVID gitu. Nah, ini kan akhirnya mempertaruhkan banyak hal, kualitas demokrasi, mempertaruhkan partisipasi politik warga, dan yang terpenting, yang saya kira sangat kita khawatirkan, mempertaruhkan keselamatan kesehatan warga negara. Cukup. Nanti jadi acara rumah pemilu lagi nanti. Bung Peri, coba di komen dong. Kayaknya sekedar untuk memenuhi kewajiban hadir saja. Nggak ngomong-ngomong dari tadi. Kalau Ferry malas-malesan begini, biasanya kita nggak usah lah. Kita harus ajak boykot channel YouTube Ferry Amsari itu. Kalau ada narasumber yang diundang oleh Ferry Amsari, kita bilang nggak usah hadir gitu. Dia udah nggak perlu lagi sama kita. Kayaknya nggak serius memang. Ini kayaknya masalah internal sedang muncul Fadli ya. Tolong Fadli jangan sampai provokasi sehingga Uda Charles juga membawa persoalan ini untuk mengungkit persoalan internal. Karena dia bilang, Mbak Titi, ini sebelum ke Ferry ini Mbak Titi,
Fadli kalau nggak bisa balik-balik ke Jakarta nanti dipotong nggak uang transportnya? Oh, enggak. Nggak usah dijawab. Kita buka Japri aja. Perludem Cabang Padang. Oh gitu. Kan Sumbar mau pilkada. Iya, betul. Jadi, Perludem Cabang ya, Padang. Fadli mengawal pemantauan Pilkada Sumatera Barat. Ya. Berarti Fadli turun jabatannya jadi pemantau sekarang. Bukan. Nanti kantornya dengan catatan, di antara kantor KPU Sumbar dan Bawaslu Sumbar. nah, Kan untuk kantornya- mempertemukan kepentingan keduanya. Gitu. Setahu saya itu ada got di antara itu. Iya, itu pemisahannya itu. Ada warung kecil di tengahnya. Iya. Tapi ada catatannya, menjadi Perludem cabang Sumbar di bawah term and condition siap tolong membuat proposal dan mencari pendanaan sendiri. Iya. Perintah baru, Pak. Iya. Mulai nada-nada intimidasi mulai. Cuma saya curiga loh, jangan-jangan sudah ada surat PHK dari Mbak Titi. SP dulu. Tolong segera didekati, Fat, calon-calon ketua Perludem yang lain. Ya coba. Iya. Bahaya. Maka ada Ternyata- surat-surat terselip gitu kan. Ada 2 isu internal di sini. Oke, silakan Bang Ferry. Bro Kalau FA. soal ekonomi dia jadi di atas segalanya, saya tidak heran dengan pemerintahan ini ya, karena memang mindsetnya dari dulu soal pembangunan, ekonomi, bahkan untuk soal demokrasi pun yang dipikirkan selain kepentingan politik adalah soal stabilitas ekonomi juga. Nah, pertanyaannya balik ke apa yang disampaikan Uni Gita tadi, apa relasinya sebenarnya kalau kita bicara kepentingan perlindungan warga negara dan kemanusiaan ya. Karena ini 2 hal yang semestinya harus ada dipilih ya. Menurut saya ya, harus ada dipilih. Bukan dijalankan dua-dua? Untuk dikorbankan. Karena ini bukan di suatu kondisi yang kita bisa capai kedua-duanya. Nah, ada pada fase tertentu yang memang mestinya dipilih salah satu. Nah, pemerintah dari awal selalu mengkhawatirkan banyak hal tanpa mempertimbangkan kemanusiaan dan hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan kesehatan. Saya sempat berbincang dengan beberapa teman di Jerman karena kebetulan sedang mendiskusikan hal yang sama soal COVID. Mereka stimulus ekonominya luar biasa, memastikan bahwa orang terjamin fasilitas dan hak-haknya. Jadi bukan stimulus ekonomi untuk menjamin keberlangsungan proses penyelenggaraan negara, tapi untuk hak-hak warga. Nah, itu yang membedakan kita dengan keberhasilan mereka di sana. Nah, mereka kan sudah mulai berproses untuk membuka PSBB-nya ya, lockdown-nya. Nah, ini yang menurut saya agak heran kalau kemudian perspektif ekonomi itu dipertahankan di tengah bencana. Saya sempat kepikiran ini loh, Nikita sama Yopiti, ini betul-betul kesempatan bagi Jokowi. Ya. Jadi kalau mau bicara blessing in disguise ya, keberuntungan tersembunyi itu, kayaknya ini adalah keberuntungan tersembunyi Jokowi. Kenapa begitu? Karena begitu wabah ini tersebar, Jokowi dinanti-nanti siapa saja untuk bertindak. Dan ini bisa, saya yakin bisa mempengaruhi se-ekstrim apa orang menolak Jokowi untuk menerima Jokowi. Nah, sayang Jokowi tidak melihat ini sebagai kesempatan politik, tapi selalu bicara soal kesempatan membangun ekonomi dan menyelamatkan kepentingan itu. Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 2 2020 yang berasal dari Perpu Nomor 1 2020 itu, nyata sebenarnya banyak hal kepentingan ekonomi yang betul-betul hanya berlandaskan kepada kepentingan negara saja, bukan kepada tanggung jawab negara kepada warga negara. Coba bayangkan di Undang-Undang Penanggulangan Bencana, BUMN itu diarahkan kalau sudah diumumkan keadaan, diarahkan seluruh kegiatan untuk penanggulangan bencana. Sekarang dikasih stimulus. Di Undang-Undang Nomor 2 itu bahkan boleh kemudian menanam modal untuk proses-prosesnya yang kemudian memudahkan BUMN.
Jadi kepentingan bisnis seperti biasa begitu ya. Kan agak aneh dua hal Dan itu. dikasih stimulus Nah, dari APBN. tapi saya coba baca-baca Pak Charles, ini Pak Charles yang ahlinya detail di soal undang-undang. Selalu ada kejahatan itu menyisakan hal yang lemah, ya. Jejak. Niatnya aneh-aneh, selalu saja ada hal yang tinggal. Misalnya soal kerugian keuangan negara di pasal 27 itu, ternyata mereka lupa menghapus pasal 1 angka 22 soal apa itu kerugian keuangan negara. Dan mereka memaknai pasal 27 bahwa mereka tidak bisa dinyatakan sebagai tindak pidana. Nah, padahal itu sebenarnya skema yang bisa disingkirkan oleh pasal 1 angka 22 soal perbuatan melawan hukum. Ya, kalau memang kebijakan kemudian tidak ada niatan melawan hukum, Bang Ferry, ya boleh saja begitu kan. Bang Ferry, itu pasal apa sih? Dipidana, tidak perdata, tidak ditun begitu. Ini pas Tapi yang akhir-akhir pasal itu apa sih, Bang? yang mengenai Undang-undang perbendaharaan negara. Kebenaran negara. oh, oke. Kebenaran negara atau keuangan negara? Keuangan negara. Negara, Pak. 17 2003 kalau nggak salah. 1 2004. 17 2000. 1 2004 ya. 17 2003 Kalau keuangan negara. Keuangan negara, betul-betul. Ya, malum kita Nggak bukan apa-apa. ahli keuangan. Bang Charles ini memang hukum tata negara, jadi dia agak kurang hafal nomor undang-undang. Ya. Karena saya ambil hukum itu karena saya menghindari matematika. Sekarang ada angka. Sama kita Bang, sama kita. Rupanya ada angka, ada lebih rumit lagi. Ada angka, ada ayat, ada karomawi, ada itu. Aduh. Bang Ferry, ini Ya, tadi kalau mau merespon sedikit ya, kayak misalnya tadi maksudnya tidak mendikotomikan antara kesehatan dengan ekonomi. Misalnya kayak gini, kayak pelayanan di Wisma Atlet, Wisma Atlet, rumah sakit yang di Kemayoran gitu. Dan beberapa tempat yang jadi tempat persinggahan sementara para tenaga medis. Yang dilakukan Pemda DKI ini kan cukup positif ya. Mereka mendayagunakan hotel-hotel milik BUMD untuk tempat transit sementara. Jadi ini kan sebetulnya hotel yang kosong milik Pemda disewa kemudian untuk memberi kenyamanan gitu ya untuk para tenaga medis. Juga misalnya untuk rumah sakit ya Wisma Atlet yang di Kemayoran dan beberapa tempat lain sebetulnya bisa difungsikan, bisa menyewa. Dengar cerita rusuhnya kemarin kan yang pelayanannya negatif gitu di sana, sebetulnya bisa sewa IO untuk ngatur jadwal, untuk ngatur makanan segala macam, itu hal-hal seperti itu sebetulnya bisa dikomunikasikan gitu. Bisa dengan sedikit imajinasi itu bisa maksimalkan ekonomi juga gitu. Memang nggak mungkin bisa kembali seperti semula ya, tapi paling nggak ada trade off itu yang ruang-ruang itulah yang harusnya bisa dipertemukan, tidak dipertentangkan gitu. Jadi ekonomi yang mensuplai kebutuhan kesehatan sebenarnya begitu ya Pak? Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, saya mau, kalau konteksnya tadi biar kita tidak mempertentangkan kan, kalau yang saya pahami ya dari kita tadi, karena seolah-olah nanti kalau A dan B itu dipertentangkan padahal kedua-duanya sama-sama dibutuhkan, itu kan kita dijebak pada persoalan kerumitan tersendiri, padahal inti masalahnya nggak di sana. Ya, telur sama ayam nanti. Tapi Ferry saya kira juga relevan ya, ini jarang-jarang saya agak setuju dengan Ferry. Jadi saya agak surprise ini. Ada kejujuran ya. Ada kejujuran dari Febri. Saya mohon maaf nih agak silau-silau ya ini karena matahari sudah mulai senja ini semakin merah. Kasih. Tadi tukar kan posisi. Lupa, tukar posisi ke pohon pepaya kalau Ferry yang legendaris. saya pahami itu biar bisa dia bicara bersandar ya. Soal prioritas. Karena gimana pun juga dalam keadaan kita harus memilih satu, dua, atau beberapa hal, prioritas itu penting, dan penentuan prioritas itu kan dipengaruhi dari berbagai latar belakang. Mulai dari pengambil kebijakan, kepentingan pengambil kebijakan, atau faktor-faktor lain, syukur-syukur misalnya mengambil kebijakan itu mendengar respon dari masyarakat sehingga kebutuhan yang dipotret itu adalah benar-benar kebutuhan real dari masyarakat. Nah, ini yang selalu jadi perdebatan saya lihat kalau di berbagai diskusi beberapa pihak ataupun pemberitaan gitu ya. Dan kritiknya juga di sana. Di satu sisi teman-teman di medis kan akan bilang isu utamanya adalah isu kesehatan. Jadi kebijakan yang tepat untuk isu kesehatan itu penting.
Tapi di sisi lain, misalnya kalau di ekonomi di bawah ya, yang saya dengar dari para penjual di kaki lima di sekitar rumah saya atau di sekitar kantor, mereka juga teriak banget karena gimana saya bisa ngasih makan anak saya kalau saya nggak bisa jualan, sementara mereka nggak bisa jualan secara online. Jadi ada memang pertentangan yang real yang terjadi di masyarakat. Itu solusinya saya itu sebenarnya kan perpu nggak sih? ya, Iya, enggak. Tapi saya mau komenin Da Febri ya. Justru disitulah negara tuh harus hadir, dah. Iya. Ketika persoalan kesehatan saat ini akan juga berdampak pada sektor-sektor lain. Kalau kita gagal mengelola kesehatan di tengah pandemi, segala stimulus yang kita sudah lakukan itu tidak akan ada maknanya. Nah, ketika ada problem-problem real kelompok masyarakat yang kesulitan beradaptasi dengan situasi pandemi, negara skenario-nya begitu. Kalau kita kan mungkin yang bekerja di sektor yang sifatnya kajian, riset itu lebih bisa beradaptasi dengan situasi virtual. Tapi yang teman-teman tadi seperti pedagang pasar kaki lima, nah negara tuh mesti sigap. Ini loh, ini skenario yang kita tawarkan untuk bisa mengatasi persoalan yang dihadapi. Nah, situasi yang sekarang ini nggak prioritas itu campur aduk gitu. Nah, saya khawatir kalau ini terbiarkan, ujungnya kita nggak dapat apa-apa. Kita akan kembali lagi ke zero point gitu. Nah, itu yang bagi saya mengkhawatirkan. Karena ya, kalau saya nggak kuat-kuat misalnya meyakinkan teman-teman nih, yang lain keluar bebas, nggak ada hambatan, nggak ada ini, itu akan memicu yang pengabaian-pengabaian yang lain gitu. Jadi bagi saya prioritas itu emang penting gitu. Ya, betul sekali Mbak Titi. Jadi itu bukti yang diceritakan oleh Bung Febri tadi ya, bahwa ya ternyata negara belum hadir di kelompok masyarakat yang tadi yang dicontohkan itu. Apalagi kan ya kayak Bang Charles kan biasanya kalau bulan puasa itu dia sekalian jualan takjil, sekarang nggak bisa lagi. Iya. Akhirnya bikin YouTube. Nah, yang lebih celaka itu kue lebaran sudah dibeli, tapi nggak ada yang datang. Akhirnya saya makan sendiri. Sekarang tuh menghabiskan sendiri, susahnya minta ampun. Kebanyakan beli kacang, terlalu banyak asam urat naik. Ini kan masalah. Iya. Dikirim jadi hampers. Tolong jangan fokus ya, jangan ke kue lebaran dulu. Ya, ini yang saya katakan tadi, bahwa ternyata di PSBB pun pemerintah juga ternyata dalam konteks PSBB itu kan sebenarnya concern ke kesehatan ya. Tapi ternyata juga gagal. Ini ada orang jual jagung rebus. Bentar. Silakan Bung Peri. Kebetulan tempat saya ada tukang jagung rebus melewat. Saya itu di belakang Bang Charles pohon apa itu? Oh, ini pepaya. Pepaya. Ya. Itu biasanya pucuknya itu saya ambil yang daun mudanya itu untuk lalapan. Enak. Sayur ya. Pantas kan udah menderita sekali dia pohon kayaknya. yang mati di belakang Pak Febri pohon apa itu? Mati. Itu karena kurang itu seninya memang begitu. Itu paku alam itu, paku alam. Silakan. Silakan Bang Ferry. Awannya Sultan. Apa? Pokoknya gelar gitu. Sultan di Jogja. Paku yang alami. Nah, kalau di Padang itu kan pohon pakis itu namanya paku. Makanya ada gulai paku. Silakan. Udah lupa ini, Bang Ferry udah lupa kayak ya. Jangan bahasa, selama di Jakarta. Minang di Indonesia kan. Iya. Nanti disomasi orang Jogja Ya, kita. Maaf. Ya, betul. Alami itu maksudnya. yang menarik sebenarnya di soal bencana ini adalah kaitannya dengan Pak Febri ya, Mbak Titi. Kalau Pusako dan PSHK kan kaitannya banyak. Saya baca satu jurnal soal korupsi di tengah bencana. Sebenarnya agak dahsyat sih menurut saya kalau kita memperhatikan apa yang dilakukan pemerintah dengan berbagai kebijakan ya, prakerja begitu ya, bansos dan segala macamnya. Belum lagi sekarang kita akan menghadapi pilkada 2020. Kemarin diskusi ternyata teman-teman membongkar potensi-potensi korupsi di tengah pilkada yang akan mudah dilakukan di saat bencana. Misalnya berapa banyak APD yang akan bisa proyeknya tender dan segala macamnya akan bermasalah. APD itu bisa, kalau bahasa Mbak Titi ada
opsi 1, opsi 2 apa Mbak? Kemarin Kategori A, kategori B. kategori A. Ternyata yang dipilih kategori minimalis. Tapi tolong jangan ganti dengan side A. Nah itu Ya, itu yang barusan tolong nanti diedit dikit ya, Bang Charles. Kebiasaan kuliah ini. ada yang menarik dari artikel itu. Artikel itu membahas soal bencana gempa di Marmara antara Italia dan Spanyol, dan kemudian dia menjelaskan ada evil twins ya, ada kejahatan kembar. Gempa itu sudah membuat orang menderita, korupsinya tambah membuat orang menderita lagi, dan bahkan ada bahasa mengatakan kalau ada bencana di sana ada korupsi. Kalau gempa korupsinya enak dideteksi, Pak Charles. Kalau ada rumah runtuh 7 yang terbangun untuk perbaikannya, recovery-nya 5, orang bisa segera mendeteksi 7. Ini ada bencana yang namanya wabah penyakit yang... Nah ini sebentar, kalau gempa ini saya punya pengalaman pribadi. Sebelum ke sana ya, saya ceritakan dulu. Nanti Hengki Andora yang nangis, Pak. Nah, jadi ceritanya itu ada 3 kriteria gempa, kerusakan bangunan waktu itu. Rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Ternyata ada satu lagi yang kemudian tidak memenuhi 3 kriteria. Lalu saya tanya, Pak ini rusak apa? Rusak sedang tidak, rusak berat tidak, atau rusak ringan? Tapi kalau saya lihat, ini bukan 3 kriteria itu Pak, ini bukan rusak sedang, ini sedang rusak katanya. Jadi rumah itu akhirnya dapat karena dia sedang rusak. Itu kejadian. Jadi saya mengalami, karena saya ketua pemujanya waktu itu. Jadi ada satu lagi, rumah yang sedang rusak. Jadi meskipun dia tidak korban gempa, tapi karena kondisi atapnya rusak, dapat juga dia waktu itu. Itu fakta yang Bang Charles ini saya kira yang mau dijelaskan penting banget. Silakan lanjut. Ini praktek bencananya itu. Karena ini kenapa setiap Ferry mau menjelaskan itu selalu diganggu? Karena gini loh, ada apa sih sebenarnya? Situasi Pusako saat ini bukan. Lah. Kondisinya real itu. Tolong jangan dibawa persoalan-persoalan internal di dialog ini. Yang saya mau katakan, itu yang menyebabkan. Saya ambil alih, silakan Bang Ferry. Ada markup jumlah bantuan dan segala macam itu. Dan itu terjadi juga kan di bencana COVID ini, begitu loh. By the way, ini kenapa wajahnya Da Charles bening sekali ya? Ini pakai apa? Laptop? Pakai matahari saya. Lihat itu saya udah sebelah di matahari lumayan. Jadi itu Pak Febri kan bagus. Itu lanjut ini itu tidak masalah. Rektor saja mengadu Ferry Amsari dengan Charles Simabura belum tentu putus. Ya. Jadi tanpa hasutan Bapak Ibu, saya sudah berkelahi juga sama Ferry. Jadi itu kita udah biasa. Sebaiknya biarkan aja nanti kelahi sendiri. Lihat aja nanti kita berantem sendiri tuh. Nah itu kasus Marmara itu menarik, dia menjelaskan. Nah saya terbayang kalau wabah penyakit yang tidak kelihatan, orang sakitnya di rumah sakit, berapa jumlahnya yang dilaporkan pemerintah, tidak ada yang berani cek dan segala macam. Bantuan dan segala macam fasilitas yang berkaitan dengan bencana tentu akan semakin sulit untuk dideteksi. Oleh karena itu memang ini tantangan tersendiri bagi teman-teman di KPK, di kepolisian, di kejaksaan untuk mendeteksi kejahatan korupsi di tengah bencana. Belum lagi yang akan dihadapi oleh Mbak Titi di Desember atau menjelang Desember, kejahatan korupsi politik di tengah bencana. 3 kelipatan masalah Mbak Titi dalam hidupnya. Makanya dia beberapa minggu ini bermenung buruk dia. Ngerti nggak Mbak Titi arti bermenung buruk? Kayak sekarang ini lah. Yang penting jangan bermenung beruk gitu ya. Kalau buruk masih oke. Kalau bermenung beruk itu yang baru nggak oke. Ibu bapak saya hormati. Sebentar. Tapi tadi Da Ferry tolong diklarifikasi Marmara itu di mana? Itu dia saya mau nanya itu juga. Spanyol, dan kalau saya baca di apa itu dia mengatakan Italia, tapi di kurang lebih penjelasannya di antara Italia dan Spanyol ya. Marmara itu di Turki. Oh iya. Karena awak kena ke situ. Nah. Apakah bagian itu akan saya tanyakan? Kelebihan Ferry itu begitu.
Meskipun dia nggak pernah ke sana, dia nggak tahu, tapi Tapi dia dia di antara ini aja. Italia dan Spanyol kan? Iya ya, Turki di antara Italia dan Spanyol. Yang penting itu Pak Febri. Enggak, tapi bencananya di Turki kok korupsinya ini masalahnya. Oh, dia ternyata kalau tidak salah ya jurnal itu salah satu mafia yang terlibat dalam pembangunan rumah-rumah rumah-rumah pasca gempa itu adalah mafia Italia. Oh, oke. Sip. Alessandro Del Piero namanya. Anu. Itu marah-marah tadi. Marah-marah. Nah, ini Ibu Bapak, ini kita durasi juga ya. Jangan sampai ini terlalu lama ya. Nanti orang nggak nonton Iya, lagi. durasi. Iya. Ini, aduh cahaya. Oh, luar biasa ini BCL Talk. Iya. Nah, saya mau ambil, ini bagus nggak sih di layar? Bagus ya? Bagus banget. Iya, Seperti beningnya wajah Iya. sehabis Iya, berwudu. ini senja makin merah ini betul-betul saya nikmatin ya Allah. Ada sinetronnya dulu. Pemainnya kalau nggak salah itu yang Maramis itu loh. Cynthia Maramis ya. Cynthia Maramis. Tapi Apa Sandiwara TVRI kali lama banget ya kalau Cynthia Maramis. RCTI masih RCTI. Jadi kesimpulan diskusinya apa nih? Saya mau tanya nih yang terakhir sebelum kita sampai bertambah tidak menentu arah. Jadi kira-kira new normal ini motif ekonomi atau kesehatan? Nah, mohon dijelaskan. Nah, sebelum pertanyaan itu, Bang Charles, Ya, kan sempat tuh ada yang nanya ini kita bicara the new normal, the new abnormal, atau the new paranormal. ya. Coba, bisa nggak Bang Charles menjawab itu? Fasenya ada 3, ya kan? Dia kan abnormal, normal, new normal. Nah, itu dia. Nah, abnormal ini saya belum pernah ngalami. Nah, normal yang saya pernah alami. Abnormal sering kita Pak. Ya, itu tempat makan. Ya. Ini kalau kata Mbak Titi, abe, normal. Jadi, saya nggak tahu nih, apakah ini 3 siklus kehidupan yang mesti kita definisikan ulang, atau memang sekedar istilah-istilah yang sok-sok kerenan gitu loh. New normal. Kapan Anda normal gitu loh, kan gitu. Nah, ini kan saya nggak tahu nih, apakah ini sebuah fase atau memang sekedar anu aja. Terminologi yang memang Kalau nggak jelas. kalau di KBBI itu, saya buka Nah. nih KBBI ini, KBBI. Ya, KBBI ya. Ya, Kalau abnormal itu, abnormal adalah tidak sesuai dengan keadaan yang biasa, mempunyai kelainan, atau tidak normal. Nah, itu Ya. abnormal. Kalau, apa tadi? normal. Paranormal itu orang yang ini kan profesi. Nah, ini ada yang menarik, Bang Charles. Paranormal itu definisi yang pertamanya adalah adjektif nih, tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Oke. Ya selain definisi paranormal secara umum. Gitu. Ya. Kalau normal kan kondisinya benar-benar normal. Nah, new Nah, normal. menurut BCL sendiri gimana? Tepatnya itu the new normal, the new abnormal, atau the new paranormal? Abnormal sih sebenarnya. Tapi balik ke seri pertama Udah nih gitu aja kayaknya. jawabannya. Enggak, saya konsisten lah dengan yang pertama kemarin ya, tema kita mudik pulang kampung itu ya. Memang sudah saatnya ini KBBI direvisi lagi ini. Ya, tambahkan terminologi baru, new normal itu dengan cara penulisannya sekalian. Ya, cara penulisannya. Di beberapa literatur, saya baca tulisannya Mas Burhanuddin Muhtadi tahun 2019, dia membahas soal politik uang sebagai kenormalan baru di pemilu. Jadi orang-orang tuh karena semakin permisif pada politik uang, maka politik uang bukan lagi dianggap sebagai sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak lazim, tetapi dia menjadi sesuatu kenormalan baru. Itu dia gunakan istilah kenormalan baru untuk menyebut politik uang. Nah, bagaimana dengan situasi hari ini, kenormalan baru itu untuk ekonomi atau untuk kesehatan? Kayaknya nggak sulit untuk jawab. Ya, silakan untuk Mbak jawab. Nanti ya kalau pertanyaan Febri nanti kita teruskan ke balai bahasanya nanti. ke Uda Ivan Lanin. Ya, udah Ivan Lanin. Saya follow dia loh. Sebagai yang followernya sama-sama banyak, Da Febri dan Uda Ivan Lanin kita pertemukan. Bang Charles ini kan masa gara-gara perdebatan
kemudian KBBI direvisi, cukuplah Wikipedia aja yang diedit-edit orang kan sekarang kan. Ini kemana pula tema baru ini? Jangan cari Oh kekalahan. iya. Oke, kita kembali ke tema Bagian awal. itu pokoknya Silakan. saya harus ini nonton yang bersangkutan, nanti kita lagi dituduh sembarangan aja. Oh, iya betul. Silakan yuk. Iya. Ingat prinsip dialog kita, kalau salah sedikit minta maaf. Iya. Minta maaf. Iya. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, jadi kalau dilihat dari arah-arahnya, semua itu harus menyelaraskan dengan agenda ekonomi gitu ya. Oke. Termasuk juga tadi pilkada, bahasanya kan jelas sekali bahwa dengan bisa menyelenggarakan pilkada artinya itu kita mampu nanganin COVID gitu. Padahal kan tanpa harus melaksanakan pilkada untuk bisa menunjukkan kemampuan menangani COVID, itu juga tetap bisa diperlihatkan oleh pemerintah. Nampaknya apakah pemerintah ini terinspirasi oleh Korea Selatan. Ya. Jadi Korea Selatan wajar milenial gitu loh kan nonton film Korea. Jadi kenapa pemilu tetap 15 April di Korea Selatan? Karena tingkat kepercayaan masyarakat pada pemilu mereka itu berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada kapasitas negara untuk menangani dan melindungi diri mereka dari paparan COVID. Siap. Jadi ketika publiknya percaya bahwa negara mampu melindungi mereka, memproteksi mereka, maka mereka percaya bahwa pemilu itu tidak akan membuat mereka terpapar COVID. Nah, di kita, pertanyaan mendasar deh, saya tanya balik. Sudahkah kita memiliki keyakinan yang penuh bahwa negara sepenuhnya bisa melindungi kita dari paparan COVID? Untuk pertanyaan Mbak Titi, yakin, bukan percaya. Kalau percaya, saya nggak percaya. Karena kalau saya percaya, bertambah rukun iman satu lagi. Enggak. Jadi sebenarnya yang menurut saya ya, tanpa harus memaksakan agenda-agenda yang sesungguhnya kontraproduktif bagi upaya kita menangani COVID, pemerintah bisa membuktikan pada masyarakat melalui instrumen-instrumen lain. Misalnya dengan tadi ya, serius meliterasi masyarakat, hadir untuk sektor-sektor yang sangat terdampak, membuka akses pasar bagi yang selama ini kesulitan gitu. Jadi memang ekonomi itu besar sekali pengaruhnya karena ya dalam hal ketika misalnya ekonomi terpuruk, ruang untuk masuknya politik transaksional akan lebih besar dan lain sebagainya. Jadi pengaruhnya besar dah. Tetapi menetapkan prioritas itu jadi penting karena kalau kita punya prioritas, kita akan lebih mudah untuk mengelola yang lain. Jangan sampai karena kita mau semuanya, yang lain akhirnya menjadi ikut terbawa-bawa, yang tidak siap dipaksa untuk siap, gagal semuanya gitu. Saya sambung dikit, Mbak Titi. Kemarin kan juga ada yang lucu ya, Menteri Kesehatan di awal-awal bilang pilkadanya jangan sekarang dulu, kan begitu ya, waktu di sosialisasi PKPU ya. Betul. Kemudian tiba-tiba sudah seirama saja ya. Betul. Oke, untuk silakan dilanjutkan. Memang akhirnya secara alamiah sektor kesehatan mengatakan ini tetap prioritas. Tapi akan ada faktor lain, pihak pemerintah yang lain, ya, ternyata kemudian Menteri Kesehatan terpaksa harus ngikut juga irama tetap melaksanakan pilkada. Poinnya bahwa memang kesehatan jadi nomor sekian lah, ya, di luar proses politika, ekonomi, itu dari Mbak Titi ya. Kalau Nikita gimana nih? New normal, ekonomi atau kesehatan? Kalau saya udah berpikir semuanya abnormal sejak tahun 2014 atau 2015 ya. Pas pertama kali ada KPK serangan keberapa tuh sudah nggak ingat, Febri ingat kali. 2014 2015. Ya, akhir itu udah abnormal. Sejak saat itu sepertinya semua mekanisme ketatanegaraan, semua rasionalitas dalam pengambilan kebijakan itu semua udah tersangkal. Gitu. Jadi teori-teori tata negara habis ya. Jadi apa yang disampaikan oleh masyarakat sipil, oleh akademisi, oleh umum melalui berbagai kanal dan apapun yang semua hal rasional yang sudah disampaikan kepada pemerintah dan para pengambil keputusan itu semua mentah semua. Iya. Jadi normal baru kita itu sebetulnya sudah lewat, sudah kita lalui sejak beberapa tahun terakhir ini. Kita masuk fase abnormal sebenarnya. Sekarang kita masuk ke fase abnormal. Jadi sebetulnya soal pandemi ini, gitu-gitu ya. Pandemi ini betul-betul cuma sekedar reminder aja, legitimasi, justifikasi aja. Oh, sekarang kita udah justified masuk normal baru.
yang memberi legitimasi atas semua kesemrawutan yang udah berlangsung sejak akhir 2014 itu gitu. Iya. Gitu. Saya setuju sekali. Komentar ya. Agak Terakhir. Ya. Terakhir aja, dan sebetulnya yang menariknya kalau misalnya kita bisa kita bisa bungkus ya semua usaha, semua ikhtiar ini untuk mengacak-acak semua ilusi yang coba mereka bangun. Mereka coba bangun ilusi soal pilkada gitu, kayak yang Titi dan teman-teman Perludem itu berusaha mereka ilusi itu mereka bangun, soal pemberantasan korupsi dengan revisi undang-undang, soal omnibus segala macam, ilusi itu mereka coba bangun, dan saya pikir sih tugas kita untuk bisa mendobrak, kita bisa beresin itu semua. Beresin nggak, tapi paling nggak kita acak-acak aja gitu kan Bu. Saya sepakat, kita ini betul-betul menyadarkannya, menyentak pikiran kita bersama. Ternyata kita secara ketatanegaraan sudah masuk fase abnormal. Ya, mulai dari serangan terhadap KPK, penegakan hukum, termasuk juga mungkin ya omnibus law ya, undang-undang Minerba, kebebasan sipil, kebebasan akademik kemarin ya juga diganggu gitu ya. Dan betul-betul memang kondisi COVID ini menjadi alat pembenar ya untuk kita dipaksa ke kondisi abnormal itu. Jadi kita setuju. Sebenarnya kita udah lewat fase new normal, kita udah abnormal nih secara ketatanegaraan. Gimana Bang Peri? Setuju nggak? Saya setuju Pak Charles karena kebetulan mau maghrib. Ya. Buka puasa ya? Ya, karena mungkin kita pakai istilah post new normal. Post new normal, oke. Betul-betul semen padang Pak Peri ini. Orang ya. Pemerintah kita semen padang. Kalau di Indonesia kan pasca normal baru gitu ya. Iya. Dalam perspektif hukum dan ketatanegaraan ya. Tapi justru di situ tantangannya ya, Charles ya. Di tengah shrinking space untuk masyarakat sipil, tetapi kebutuhan eksistensi masyarakat sipil itu begitu kuat. Mungkin yang juga harus menjadi abnormal itu adalah energi dan juga semangat kita. Karena jangan-jangan di situasi abnormal yang kita hadapi, yang dikehendaki adalah masyarakat sipil menjadi kelelahan, masyarakat sipil menjadi capek, lalu menjauh dari segala situasi yang abnormal itu, dan segalanya terbiarkan gitu. Dan saya sih seolah-olah kondisinya normal-normal saja. Betul, jadi sibuk betul. Urus organisasi jadinya, sibuk sendiri. Betul. Jadi saya itu kadang-kadang kalau merasa kok kayaknya capek banget ya, kayak siklusnya muter terus. Saya ingat cerita Mbak Gita semalam ya soal Alice dan si Ratu yang lari bareng itu. Jangan-jangan memang kita yang paling ditantang dari kita sebagai civil society adalah daya tahan kita untuk memelihara semangat dan juga energi gitu. Karena melampaui, kalau kita pakai kapasitas normal, yang kita hadapi udah nggak normal gitu. Jadi ya memang berat banget. Saya setuju nih bagian terakhir yang perlu kita garis bawahi bersama apa yang disampaikan oleh Ayu Titi dan juga Nikita tadi. Kita memang kemudian harus punya energi yang kuat karena memang ternyata narasi new normal itu sebenarnya itu ya jangan-jangan memang alat legitimasi untuk membenarkan kondisi praktik ketidaknormalan dalam beberapa hal yang kemudian terjadi di hadapan kita di mana publik akhirnya dipaksa menyerah untuk itu ya. Bung Febri mau komen? Tadi buka puasa ya, Bang? Tadi air putihnya di belakang ternyata. Oke. Pokoknya ini jangan pakai hashtag terserah aja begitu ya. Oke. Karena kalau Bang Charles sudah bilang terserah gitu kan, gimana kita bisa tetap melakukan membangun argumentasi ketatanegaraan sebagai penyeimbang misalnya. Apalagi kalau Mbak Titi atau siapa Fadli ini akan agak tidur gitu kan, terlihat ini. Atau Kak Gita kemudian mengabaikan kondisi yang seperti saat ini, ya sama saja kita membiarkan mereka tidak normal. Membiarkan mereka yang menikmati situasi tidak normal, misalnya kalau disebut dengan tidak normal, itu menikmati situasi ini. Pasti lebih besar ya tantangannya. Kalau bicara soal KPK pun begitu, banyak pandangan dari masyarakat. Kalau bicara soal isu-isu yang lain, soal sumber daya alam, soal bagaimana aturan-aturan yang seimbang tentang investasi dan hak-hak masyarakat misalnya, itu juga jadi poin yang krusial saya kira. Baik, pokoknya semua kesimpulan saya serahkan kepada BCL.
Ya, saya pikir bagian tadi ya, yang terakhir itu yang saya mau simpulkan ya. Ternyata kita sebenarnya sudah masuk fase new normal itu dan jangan-jangan kita sudah melewati kondisi new normal ya di secara ketatanegaraan kita mulai abnormal ya. Karena banyak sekali proses-proses ketatanegaraan yang kemudian juga menjadi pertanyaan kita, menjadi gugatan masyarakat ya, undang-undang Minerba, undang-undang KPK, Omnibus Law, kemudian revisi undang-undang pemasyarakatan, kemudian juga kemarin intimidasi terhadap forum-forum diskusi di kampus dan macam gitu ya. Kemudian tertutupi semua itu dengan kondisi pandemi ini. Nah juga tadi saya menggarisbawahi bahwa memang ternyata narasinya tetap narasi ekonomi yang lebih utama, bukan narasi kesehatan ataupun narasi keselamatan publik. Itu yang penting untuk kita bisa ambil kesimpulan. Pak Li mau ada komen sebelum saya tutup? Bang Charles, itu cahayanya kok jadi beda sekarang? Iya, tambah merah senjanya. Tadi senja makin merah, ini tambah merah lagi. Coba dikasih lihat dikit itu gimana warna senjanya. Oh ya ini nih, tuh. Semua novel yang ada kata senjanya itu novel yang bagus loh. Kan Seno Gumira Aji Dharma tuh banyak sekali nulis novel soal senja. Potong senja untuk pacarku. Nah ya, aku suka banget baca itu waktu kuliah ya. Dan abis itu ada beberapa novel dia soal senja kan. Yang saya juga mengalami juga sekarang rambut senja ini. Sebentar lagi saya nggak bisa pulang. Buyar ya, Ti ya, buyar. Iya. Kayaknya kita harus segera stop diskusi ini daripada Bang Charles nggak bisa. Saya kalau menabrak mobil menjelang senja itu memang harus pakai kacamata. Mohon maaf. Udah nggak bisa, Ti. Oke, ini lama-lama udah mulai menguning. Kulit Bang Charles ini memerah. Ya, ini saya khawatir saya harus pakai ini bisa ini. Ya. Apa masak sebelah katanya. Ya panas sebelah nanti Bang Charles. Oke ya. Tolong diganti mukanya yang sebelah lagi. Terima kasih Ayu Titi sama Uni kita atas diskusinya. Terima kasih udah diajak BCL. Terima kasih. Tetap kita berdiskusi. Bung Padli juga terima kasih. Bang Febri. Tetap sehat semua. Influencer terkenal di dunia hukum. Ya. Asal jangan influenza aja. Ya, ini kan corona juga influenza. Tadi Bung Peri juga sudah meninggalkan kita bersama-sama. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Kok meninggalkan? Meninggalkan acara ini. Meninggalkan acara ini ya. Itu terima kasih dan kita tutup. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu semuanya. Terima kasih. Tetap sehat ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.